Oh, oke. Assalamualaikum. Lanjut ke part 2 ya. Mudah-mudahan semua tetap semangat. Ya, oke. Di antara larutan berikut yang memiliki daya hantar listrik terbesar, artinya kita akan memilih yang paling kuat ya. Berarti yang tergolong elektrolit kuat. Nah, ini elektrolit lemah ya. Ini elektrolit kuat HCl, N2H elektrolit lemah, H2SO4 elektrolit kuat, ini non elektrolit. Nah, berarti kalau nggak yang B ya atau D. Mana yang lebih kuat antara HCl dan H2SO4? Kita lihat dari konsentrasinya. Kebetulan nilai M-nya atau konsentrasinya sama, maka keduanya belum bisa kita tentukan kalau nilai M-nya sama. Nah, sekarang kita lihat dari faktor yang ketiga, yaitu jumlah ion. Untuk HCl, kalau kita tulis reaksi ionisasinya kan menjadi H plus dan Cl min. Nah, terdiri dari dua ion ya, satu ion H plus dan satu ion Cl min. Nah, kalau untuk H2SO4 tersusun menjadi tiga ion, yaitu dua ion H plus ya, karena di sini ada dua, dan satu ion SO4 min 2 ya, total ada tiga ion. Nah, maka yang lebih unggul atau lebih kuat menghantarkan adalah yang H2SO4 0,3 M. Berlanjut nomor esai, ya, apakah yang dimaksud dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yaitu larutan yang bisa menghantarkan arus listrik, yang mana kenapa bisa menghantarkan? Karena terdapat ion-ion yang tersebar merata. Ibu di sana aja ya. Lalu non-elektrolit adalah berarti larutan yang terdapat zat terlarut yang tidak dapat terurai menjadi air, tidak dapat terurai menjadi ion, sehingga tidak bisa menghantarkan arus listrik. Bisa seperti itu, atau dengan bahasa yang berbeda tapi maknanya sama. Bagaimana gejala yang ditunjukkan apabila diuji dengan menggunakan alat uji elektrolit? Untuk larutan elektrolit kuat, nantinya akan timbul gelembung gas banyak dan ada nyala lampu yang terang. Sedangkan untuk yang elektrolit lemah, ini ya, nyala lampu redup, gelembung gasnya bisa jadi sedikit ataupun tidak ada. Untuk yang non elektrolit tidak ada nyala lampu dan gelembung gas yang muncul di permukaan elektroda. Ya, nomor satu seperti itu. Nomor dua, diketahui 4 senyawa kimia asam nitrat, ya, NH-NO3, urea, CONH22 kali, glukosa C6H12O6, dan garam K2SO4 ya. Jadi garam itu tidak hanya NaCl. Garam itu adalah susunan dari suatu logam, ion logam ya, berikatan dengan suatu anion. K2SO4. Nah, berdasarkan senyawa berikut, senyawa mana yang merupakan elektrolit dalam bentuk larutan? Kalau kita lihat di sini HNO3 termasuk elektrolit kuat ya. Urea termasuk non elektrolit. Glukosa non elektrolit dan garam elektrolit kuat. Nah, berarti mana saja? Yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, kalau kalian nanti jawab esai, jangan sesingkat ini pastinya. Kalian harus tulis dengan detail. Kalau perlu kenapa dia dibilang kuat atau jenis ikatannya boleh kalian tambahkan. Jadi kalau untuk esai, jawablah sedetail mungkin sehingga ibu bisa menilai kamu betul-betul paham. Ya, akan beda nilainya kalau yang jawabnya cuma sekedarnya sama yang lengkap. Senyawa mana yang merupakan non elektrolit berarti yang urea dan glukosa tadi ya. Lanjut, bagaimana cara menentukan apakah suatu larutan merupakan elektrolit atau non-elektrolit? Untuk menentukannya dapat diuji dengan alat uji elektrolit dan dilihat atau diamati nyala lampunya dan gelembung gasnya. Gitu. Boleh ditambahin juga lebih detail. Kalau nyala lampunya terang berarti dia elektrolit kuat, kalau lemah berarti dia redup, kalau tidak menyala berarti dia non. Itu boleh sebagai penjelasannya. Manakah konduktor yang lebih baik? Nah, untuk opsi A, HCl dan HCl juga. Yang berbeda di sini konsentrasinya 0,1 M, yang satu 0,2 M. Nah, jelas sama-sama kuat tapi berbeda konsentrasi. Semakin besar nilai M-nya, ya semakin besar, itu mengartikan dia jumlah ionnya semakin banyak. Asal apa? Senyawa yang dimaksud adalah elektrolit. Kayak jumlah ion semakin banyak. Jadi yang lebih
yang A jawabannya HCl 0,2 M lebih baik, konduktor lebih baik atau lebih kuat menghantarkan arus daripada HCl 0,1 M. Opsi yang B, HCl 0,1 M atau CH3COOH 0,1 M. Nah, ini kita bisa tentukan karena HCl lebih kuat ya, karena dia elektrolit. Memang ini berdasarkan jenisnya aja. Jadi bentuk yang B jenis kaitannya sama jenis elektrolitnya atau jenis zat terlarutnya. Jadi HCl lebih kuat ya. Yang C dari CH3COOH. Yang C, HCl 0,1 M dengan H2SO4 tadi sudah seperti soal yang sebelumnya. Konsentrasi sama, jumlah ion HCl 2, jumlah ion H2SO4 3 ya. Maka H2SO4 lebih unggul daripada HCl. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kaitannya sama yang poin terakhir tentang jumlah ionnya. Oke, itu kalau kondisinya jumlah ionnya berbeda tapi konsentrasi sama. Nah, kalau ada satu kasus yang konsentrasinya misalnya larutan apa ya? MgOH2 misalnya. Jangan MgOH deh. Apa ya? Misalkan KCl ya. KCl dengan larutan MgCl2. Nah, yang ini jumlah ionnya 2, yang ini jumlah ionnya 3 ya. Kalau kalian tulis reaksi MCC. Tapi yang ini konsentrasinya lebih besar nih. Misalkan ini 0, berapa ya? 3 ya. Yang ini 0,2. Atau ibu gedenya lebih deh 0, ya beginilah nggak apa-apa. Nah, ini bisa kita lihat perbandingannya. Oke, ini ion lebih sedikit, ini lebih banyak. Ini konsentrasinya tapi lebih tinggi, ini lebih rendah. Boleh kalian dengan cara dikalikan jumlah ion dengan konsentrasi. 2 dikali 0,3. Gedean mana sama? 3 dikali 0,2. Nah, kalau seperti ini kondisinya berarti sama. Ya. Jadi boleh untuk mana yang lebih unggul antara satu larutan dengan larutan lainnya dengan mengalihkan jumlah ion dengan konsentrasi. Oke, itu saja sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyimak pemaparan Ibu. Mudah-mudahan nanti ketemu PH sudah siap dan menghasilkan nilai yang baik. Jangan lupa untuk melengkapi foto buku catatannya karena itu juga sebagai bagian dari tugas. Mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.